Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Handoko STMPD dan Ibu Prof. Dr. Her Pratiwi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran, serta rekan-rekan kelas 6C yang berbahagia. Langsung saja, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami, yakni tentang penilaian acuan patokan. Kepada penyaji dipersilahkan. Baik, yang pertama ada pengertian PAP. PAP adalah penilaian acuan patokan atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Criterion Reference Assessment atau CRA adalah metode penilaian yang mengukur kemampuan atau penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran tertentu berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditetapkan, tanpa membandingkannya dengan kemampuan siswa lain. Selanjutnya ada Mas Ijo membedakan PAP dalam dua tipe, yaitu pertama ada PAP tipe 1, menetapkan batas penguasaan materi perkuliahan dengan kompetensi minimal yang dianggap lulus dari keseluruhan penguasaan materi, yakni 65%, atau diberi nilai cukup 6 atau C. Yang kedua ada tipe 2, penguasaan kompetensi minimal yang merupakan passing score adalah 56% dari total skor yang seharusnya dicapai, diberi nilai cukup secara visual konversi nilai dalam skala 0 sampai 4 atau huruf A, B, C, D, atau E. Selanjutnya ada manfaat penilaian acuan patokan. Penempatan seseorang dalam rentetan kegiatan belajar untuk mendiagnosis kemampuan seseorang dalam pembelajaran. Jika dilakukan secara periodik, dapat digunakan untuk memonitor kemajuan setiap anak didik dalam proses pembelajaran. Kemampuan masing-masing anak didik untuk menyelesaikan kurikulum secara kumulatif akan dapat menentukan keterlaksanaan kurikulum. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Kriteria penilaian acuan patokan atau PAP. Kriteria penilaian patokan atau PAP. Pertama, yaitu tercapainya tujuan pembelajaran didasarkan pada sejauh mana siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, penugasan materi oleh siswa meliputi pemahaman konsep, teori, prinsip, dan keterampilan yang diajarkan. Yang ketiga, kemampuan siswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam situasi nyata atau di kehidupan sehari-hari dalam konteks yang berbeda. Yang keempat adalah kreatif dan berpikir kritis, kemampuan siswa untuk berpikir secara kritis dan menghasilkan ide. Yang kelima, partisipasi aktif siswa dalam kelas, diskusi, dan lain-lain. Yang keenam, kemampuan siswa untuk berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Yang ketujuh, kemampuan kerjasama dalam pembelajaran yang mendorong kerja kelompok, kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain, dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan kelompok.
Lalu yang ke-8 adalah kemajuan individu siswa dalam mengembangkan diri mereka sendiri, termaksud motivasi belajar, usaha yang dilakukan, dan refleksi terhadap pembelajaran. Sedangkan kelebihan dari PAP adalah yang pertama spesifik, objektif, fokus pada pencapaian siswa, mendorong pembelajaran yang mendalam, umpan balik yang konstruktif, tegas dalam memberi penilaian, dan memperbaiki pengajaran. Sedangkan kekurangannya yaitu kesulitan dalam menetapkan standar waktu, terbatasnya ruang lingkup pembelajaran, pendekatan yang tidak menyeluruh, dan perubahan peran guru. Sekian saya kembalikan. Baik, itu tadi penyampaian materi dari kelompok kami. Selanjutnya, sesi tanya jawab. Kami buka satu termin yang terdiri dari 3 orang penanya. Kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya, moderator. Dipersilakan kepada Negi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Negi Titin Widya Nitius dengan NPM 211305303167. Pertanyaannya, bagaimana cara guru bisa menggunakan penilaian acuan patokan atau PAP untuk mengevaluasi dan juga meningkatkan keterampilan siswa di luar akademik? Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Negi. Baik, diberi kesempatan kembali kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, izin membacakan pertanyaan dari saudari Ica. Apa tantangan utama yang mungkin dihadapi dalam menggunakan PAP dan bagaimana cara mengatasinya? Kepada saudari Irmanda, dipersilakan untuk mengetik pertanyaan di kolom chat. Baik, izin membacakan pertanyaan dari saudari Irmanda. Apakah penilaian acuan patokan ini penting bagi seorang guru? Apabila iya atau tidak, berikan penjelasan, serta apabila iya, apakah ada langkah-langkah dalam mengimplementasikan acuan patokan tersebut? Terima kasih. Baik, kami minta kepada para audien. Kami akan mendiskusikan pertanyaan dari rekan-rekan sekalian terlebih dahulu.
Baik, kepada pemateri dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Saudari Negi Titin. Pertanyaannya yaitu, bagaimana guru bisa menggunakan penilaian acuan patokan atau PAP untuk mengevaluasi dan meningkatkan keterampilan siswa di luar akademik? Jawabannya, yaitu dengan menggunakan barang acuan patokan atau benchmark reference untuk mengevaluasi dan meningkatkan keterampilan di luar akademik, seperti keterampilan sosial, emosional, dan kepemimpinan, yang mana lebih menantang daripada penggunaan untuk keterampilan akademik yang lebih mudah diukur. Dan berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan guru untuk efektif menggunakan pendekatan ini dalam pengembangan keterampilan non-akademik. Yang pertama, yaitu pengembangan benchmark yang spesifik, yang mana pertama-tama guru perlu mengidentifikasi atau mengembangkan patokan yang jelas dan terukur untuk keterampilan non-akademik yang ingin mereka kembangkan. Misalnya untuk keterampilan kerjasama, patokan bisa termasuk dalam dapat mendengarkan pendapat orang lain dengan respect atau membantu dan mendukung rekan dalam tugas kelompok. Yang kedua adalah observasi dan dokumentasi. Guru dapat secara rutin mengamati perilaku siswa dalam situasi yang berbeda, seperti di kelas, di lapangan, atau kegiatan kelompok. Dan mendokumentasikan sejauh mana mereka memenuhi patokan yang telah ditetapkan. Ini membutuhkan pencatatan yang konsisten dan objektif. Lalu, penggunaan tampilan yang mencakup deskripsi konkret dari apa yang diharapkan pada setiap level pencapaian. Lalu, feedback yang konstruktif, itu balik konstruktif, mereka dapat meningkatkan keterampilan akademik berdasarkan observasi dan penilaian terhadap benchmark yang ditetapkan. Melakukan refleksi diri sendiri terhadap kinerja mereka, atau sesi satu-satu dengan guru di mereka dan memotivasi untuk memperbaiki diri. Yang keenam adalah integrasi dengan guru. Yang mana perlu terus mengasah pemahaman mereka tentang cara terbaik untuk mengembangkan dan menilai keterampilan non-akademik. Pelatih strategi baru dan pendekatan efektif untuk pengajaran keterampilan ini. Dengan menggunakan pendekatan sistematis dan struktur, guru dapat lebih efektif dalam menggunakan barang acuan patokan untuk mengevaluasi dan meningkatkan keterampilan di luar akademik yang sangat penting untuk kesuksesan siswa dalam kehidupan pribadi dan Baik, terima kasih atas jawabannya Anissa Natania. Kepada Saudari Negi, apakah jawaban sudah dapat diterima? Baik, sudah cukup belas moderator. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Ica. Pertanyaannya, apa tantangan utama yang mungkin dihadapi dalam menggunakan PAP? Yang pertama ada
kurangnya kontekstualisasi, penilaian acuan patokan tidak memperhitungkan konteks pembelajaran individu seperti latar belakang, sosioekonomi, perbedaan bahasa, dan kebutuhan. Menggabungkan penilaian acuan kriteria yang menilai kemampuan siswa berdasarkan standar atau tujuan pembelajaran tertentu. Pendekatan ini bisa lebih adil dalam menilai kemampuan individual tanpa membandingkan dengan kelompok. Yang kedua, ada motivasi siswa. Penilaian yang hanya berfokus pada peringkat bisa menurunkan motivasi siswa yang mungkin berasa bahwa mereka tidak dapat bersaing atau solusinya mendukung mempunyai area yang perlu ditingkatkan tanpa merasa terintimidasi oleh perbandingan dengan rekan-rekan mereka. Yang ketiga ada proses belajar dan memberikan wawasan tentang bagaimana siswa menyerap materi. Sekian jawaban. Baik, terima kasih Zahra atas jawabannya. Bagaimana Saudari Ica? Apakah sudah bisa diterima? Izin menjawab pertanyaan dari Saudari Irmanda. Dipersilakan Anissa Natania. Baik, pertanyaannya adalah apakah penilaian acuan patokan ini penting bagi seorang guru? Apabila iya atau tidak, berikan penjelasan serta apabila iya, apakah ada langkah-langkah dalam mengimplementasikan penilaian acuan patokan tersebut? Jawabannya, terdapat hal-hal penting tentang penilaian acuan patokan bagi guru, yang mana penilaian acuan patokan membandingkan kinerja siswa dengan kinerja kelompok normatif atau peer mereka. Ini penting bagi guru karena yang pertama, pemahaman posisi siswa, yang mana penilaian membantu guru mengerti di mana posisi siswa mereka dalam konteks yang lebih luas relatif terhadap kelompok peer yang serupa secara demografis atau akademis. Yang kedua, identifikasi kebutuhan, yang mana guru mengidentifikasi siswa yang mungkin membutuhkan dukungan tambahan atau perluasan materi. Yang ketiga, penyusunan strategi pengajaran. Guru dapat merancang strategi pengajaran yang lebih efektif yang ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan siswa mereka. Yang terakhir, yaitu pengukuran efektivitas pengajaran. Guru dapat menggunakan informasi dari penilaian untuk mengevaluasi keefektifan metode pengajaran yang dilakukan saat ini dan digunakan dan melakukan penyesuaian bila perlu. Terdapat pula langkah-langkah dalam mengimplementasikan penilaian acuan patokan, yaitu 1. Penetapan tujuan. Yang kedua, pemilihan atau pengembangan instrumen penilaian, yaitu pilih atau kembangkan tes atau instrumen penilaian yang telah terstandarisasi yang dapat secara efektif mengukur kinerja relatif siswa terhadap kelompok, yaitu tes sesuai dengan pedoman yang ketat untuk memastikan bahwa semua siswa diberikan kondisi yang sama dan penilaian yang adil. Lalu analisis data, yaitu analisis hasil tes untuk melihat bagaimana distribusi skor siswa dibandingkan dengan norma yang ada. Lalu yang kelima, interpretasi dan tindak lanjut. Untuk menyesuaikan strategi pengajaran, menyediakan intervensi yang dilakukan atau sebagai dasar untuk diskusi lebih lanjut dengan siswa tentang kemajuan mereka. Lalu penggunaan feedback, yaitu umpan balik kepada siswa dan orang tua tentang hasilnya. Yang terakhir, evaluasi dan revisi, yaitu secara rutin mengevaluasi keefektifan penggunaan penilaian acuan patokan dan membuat penyesuaian pada proses atau alat yang digunakan. Dengan menggunakan penilaian acuan patokan secara efektif, guru tidak hanya dapat menilai bagaimana siswa mereka berkinerja dalam konteks yang lebih luas, tetapi juga memperoleh wawasan berharga untuk pengembangan pendidikan yang lebih efektif. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Saudari Irmanda? Baik, itu tadi jawaban dari kelompok kami. Kepada rekan-rekan yang ingin menambahkan atau menyanggah jawaban atas kelompok kami, dipersilahkan. Baik, sepertinya tidak ada. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.